Ya udah, saya salam aja buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Di video kali ini saya mau mereaction dan menunjukkan beberapa video soal kritikan dan komentar netizen soal politik saat ini yang ada di Indonesia yang masih panas-panasnya teman-teman. Oke, jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Neng ngono ki arep model piye, Jan? Itu video lawas, Celok. Itu video silaturahmi Jokowi ke Ibu Mega tahun 2023. Lebaran tahun 2023. Betul. Celok songong. Ya udah, saya salam aja buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya. Itulah. Rocky dan Hotman ini kayaknya semakin hot ya. Sesuai dengan namanya Hotman, semakin panas ini. Saling balas-balas argumen di media sosial. Ini kurang seru. Seharusnya mereka ini bertemu langsung di salah satu stasiun TV baru debat. Itu lebih seru sebenarnya. Karena kalau lewat media sosial begini ya kurang seru, hanya lewat argumen-argumen biasa yang ya tidak bisa bertatap muka begitu. Tapi kalau sampai bertatap muka di stasiun televisi sebenarnya itu lebih seru lagi begitu. Biar disaksikan sama masyarakat Indonesia siapa yang lebih berkualitas, apakah Rocky atau Hotman begitu ya. Iya. Neng ngono ki arep model piye, Jan? Iki video lawas asu ngerti ora jane iki. Tak keset lambimu yo. Iya. Neng ngono ki arep model piye, Jan? Kuwi iki video lawas, Des, Gondes. Mulane nek duwe bakat pekok ki dipendem ae, gak usah dipublikasi. Mesakne bolo-bolomu iku lho ketularan pekok kabeh. Ini saya juga heran kenapa kadang-kadang orang terlalu percaya di video-video begitu ya. Mereka tidak baca kak kalau sekarang itu Ibu Mega belum mau untuk ketemu dengan Pak Jokowi begitu. Nah mereka posting-posting video seperti ini untuk apa gitu, supaya terlihat Ganjar dan Hasto ini dipermalukan kayak. Tidak seperti itu juga sih sebenarnya. Kan bisa lihat juga di media sosial atau berita-berita di media massa yang lain gitu, bahwa sebenarnya tidak ada pertemuan antara Ibu Mega dan Presiden Jokowi di tahun ini. Video-video lama yang mereka up kembali yang sebenarnya ini berita hoax ya. Untuk masih banyak orang-orang yang pintar begini yang cari video-video atau informasi-informasi lain selain dari video-video palsu begini ya. Informasi-informasi palsu. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Ya buktikan dong. Podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamu lah, Mulia Lubis, lawyernya 03 hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kau hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Saya bilang ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Ya harus ketemu orang dua ini. Harus ada
stasiun TV yang undang Hotman Paris dengan Rocky Gerung ini supaya kita lihat begitu siapa yang lebih berkilau otaknya nih. Nanti dulu toh bos. Kelihatannya pinter Pak Nok goblok. Emang ada negara presidennya 2 Pak? Koclok legowo ngono, lek kalah ngono. Ya kalau kalah saja. Neng kok negara presidennya loro. Koplok we. Utek lek adung kopior yang ngono kuwi. Nanti Oktober dulu toh baru Prabowo dilantik dengan Gibran gitu kan. Sekarang masih sidang sengketa dulu toh, masih pembuktian di MK. Ya, tunggu saja, sabar. Pendukung Anies itu stres, gila. Anies belum menang aja udah stres dan gila. Ditambah Anies kalah, tambah stres tambah gila. Koalisi nggak terima kekalahan. Ada juga yang tidak seperti itu. Contohnya pendukung 03 tidak seperti itu. Kalah ya kalah. Surat terbuka untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Bapak, saya sebagai salah satu rakyat Indonesia yang mencoblos Bapak di 96 juta sekian itu ada suara sayanya Pak. Saya memilih Bapak dan di PT saya itu saya membela Bapak dari hina orang Pak. Saya membela Mas Gibran, saya membela Bapak Jokowi juga. Mula-mula saya memilih Bapak itu dengan ikhlas ya, ikhlas ridho ya Pak. Tapi sekarang saya minta imbalan Pak. Saya minta imbalan atas suara saya. Oh, imbalan uang kah? Dukungan saya dan atas pembelaan di titik saya untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran dan Bapak Jokowi. Apa imbalannya? Imbalannya yaitu jangan ajak Bapak Anies dan Ganjar di dalam kabinet pemerintahan Bapak ya Pak ya. Karena saya sakit hati Pak. Saya sakit hati dengan pendukung-pendukungnya Bapak Anies tuh. Saya udah dikata-katain dalam komentar Pak. Gama bahasanya itu gak sopan Pak. Itu kubu 01 Bapak Anies itu membawa dampak buruk Pak. Kemarin aja yang lagi khotbah di Bantul itu ya, di Jogja. Masa itu Pak yang khotbahnya berpolitik, bukannya khotbah Idul Fitri, malah dia berpolitik, membicarakan pemilu curang katanya gitu Pak. Saya sebagai orang Islam Pak merasa malu Pak. Bener-bener pengaruh Bapak Anies ini, pengaruh buruknya bener-bener sudah meracuni para ustadz, para ajengan Pak. Jadi tolonglah Pak ya, setelah Bapak dilantik nanti jangan ajak Anies sama Ganjar di kabinet pemerintahan Bapak. Jangan jadikan menteri, jangan jadikan gubernur, jangan jadikan RT sekalipun Pak, jangan Pak. Tapi kan katanya Ganjar tidak mau, Anies juga kan tetap mau jadi oposisi begitu. Kalau orang tiga ini bersatu ya lebih bagus lagi supaya Indonesia semakin maju gitu. Ya potensi mereka bertiga ini besar begitu. Cuma karena kepentingan politik saja jadi ya mereka saling berlawanan gitu. Tapi kalau mereka bertiga ini bersatu untuk membangun Indonesia lebih bagus lagi begitu. Kalau seandainya Bapak Anies Baswedan dijadikan sebagai presiden, saya yakin Bapak seandainya Anies jadi presiden, ya akan seandainya terus selamanya karena Anies gak perlu jadi presiden. Presidennya adalah Prabowo Subianto. Dilantik belum? Seandainya Anies jadi presiden ya tidak akan jadi presiden, betul. Tidak akan jadi presiden ya. Mungkin ya tahun 2029 ya kalau rakyat berkehendak mungkin dia bisa jadi presiden ya. Kalau rakyat berkehendak ya seperti Pak Prabowo toh kalah berkali-kali, maju berkali-kali. Tapi tahun 2024 kemarin ya Tuhan berkehendak lain begitu. Membuka hati masyarakat Indonesia untuk pilih dia begitu, pilih Prabowo menjadi presiden dengan suara terbanyak 50 sekian persen. Halo Abang Botak, bikin stage videonya ya. Sejujurnya saya itu tidak begitu paham dengan kalimat Abang yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi lah yang menjadi sumber segala bencana di negeri Indonesia ini. Ya kan, saya nggak begitu paham. Cuman setahu saya ya yang menjadi penyebabnya bencana itu ya merajalelanya perbuatan maksiat
merajalelanya penyuka sesama jenis. Ya, itu setahu saya. Nggak usah maksudnya bergila seperti itu. Ya. Lalu kalau abang meminta Pak Jokowi suruh mundur dan memusuhi Pak Jokowi, apa faedahnya? Ya, faedahnya apa gitu loh. Apa Pak Jokowi jelas akan digantikan tidak lama lagi oleh presiden pilihan rakyat, ya, yang semoga saja itu 02. Amin, insya Allah. Mungkin kebencian dan akar pahit sama Presiden Jokowi itu sudah tertanam kuat di hatinya dia. Makanya sedikit-sedikit yang mengaksulkan Jokowi, sedikit-sedikit presiden harus turun. Ya kalau orang punya kebencian yang kuat seperti itu, ya tidak ada kata lain selain mereka mau untuk supaya Presiden Jokowi itu diturunkan dari jabatannya sebagai presiden. Ya kita mau nasihati orang-orang seperti ini, mau kasih kata-kata mereka ya percuma gitu, karena kebencian sudah tertanam di hati mereka sudah berakar gitu. Kalian tahu nggak, ibu-ibu yang 10 tahun kami dizolimi, 10 tahun kami hidup dalam kemiskinan. Emang bentukan kemiskin itu karena siapa presidennya? Bukannya masalah miskin atau kaya itu masalah takdirmu, rezekimu dari Yang Maha Kuasa. Kepercayaan yang mana ini yang menentukan bahwa kau kaya atau miskin itu karena presiden? Pantaslah ibu gagal jadi caleg pulanya punya pola pikir yang seperti itu. Mau kaya karena presidennya siapa? Mau kaya itu karena kerja, bukan karena presidennya siapa. Belum lagi karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Ya, kau itu mau kaya atau miskin itu karena Tuhan. Ini sebenarnya kau ajaran mana kau ini? Memang efek dari caleg gagal itu kayak gini ya. Selama ini aku nggak percaya kalau ada caleg gagal itu yang katanya stres, bisa masuk rumah sakit jiwa, ada gangguan jiwa. Baru ini ku tengok, ya baru ini. Bu, ingat, rezeki itu Tuhan yang ngatur. Betul, rezeki itu Tuhan yang atur gitu.